Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat datang di praktikum modul 3 dengan judul Material Requirement Planning. Jadi MRP sendiri merupakan prosedur logis atau aturan keputusan dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi atau MPS Master Production Schedule yang menjadi kebutuhan bersih ataupun net requirement untuk semua barang. Nah, MRP ini sendiri dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur mengatasi kebutuhan akan barang-barang dependen secara lebih baik dan efisien. Tujuan utamanya yakni untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk melakukan tindakan yang tepat terkait pembelian atau produksi yang merupakan keputusan baru atau perbaikan dari keputusan lalu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke perhitungan yang ada di Excel. Untuk perhitungan Excel, di sini kita akan mengetahui variabel-variabel atau data-data yang nantinya akan muncul pada metode-metode dari MRP. Yang terdapat lead time, ada safety stock, ada load sizing, ada gross requirement, ada schedule receipt, ada project on hand, ada net requirement, ada plan order receipt, plan order release, lot order, dan juga inventory period. Untuk pengertiannya bisa kalian baca ataupun pahami sendiri. Yang selanjutnya kita bisa masuk ke metode LFL. Untuk metode LFL sendiri, kita akan masuk ke kepala tabel. Di mana nanti pada kepala tabel kalian, kalau bisa disamakan juga ya, jadi berisi dengan komponen yang akan kalian hitung. Lalu ada yang dalam kurung, yakni yang satu ini merupakan unit yang akan kalian produksi. Dari sini tentunya standing line kita akan hanya membuat satu yang diperlukan. Lalu ada level 0 ini diperoleh dari BOM kalian. Jadi untuk standing line yang atas ini berada pada level 0. Untuk alas lampu, badan lampu, dan kepala lampu akan masuk kepada level 1. Dan begitu pun yang bawah ini akan masuk pada level 2 dan seterusnya. Nah, untuk di LFL ini, yang akan kita cari hanyalah komponen yang memiliki cabang, seperti standing lamp, alas lampu, badan lampu, dan kepala lampu. Apabila mereka tidak memiliki komponen di bawahnya atau tidak memiliki cabang, maka tidak perlu dicari. Seperti itu. Nanti jika misalnya kalian di salah satu komponen pada level 2 kalian ada cabangnya, maka komponen tersebut perlu juga dicari LFL-nya untuk keperluan nanti pada cabang bawahnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, bisa kita lanjutkan. Nah, di sini ada empty. Empty ini merupakan permintaan yang nantinya diperoleh dari data modul 2 kalian. Data modul 2 kalian, yakni MPS yang sudah di run out dan advance. Jadi bisa kita enter. Tarik. Jadi data yang nanti digunakan di sini adalah data MPS dari modul 2 kalian yang sudah di run out dan produk advance. Oke. Okay? Nah, setelah itu kita akan gunakan lead time di sini hanya satu. Nah, untuk safety stock untuk tulisnya sendiri yang run out standar deviasi dikalikan dengan gross requirement dari periode 1 sampai dengan periode 12, lalu dikalikan dengan 1,96 yang merupakan ketentuan dan dikalikan dengan 1 yang merupakan lead time. Di standar deviasi dari periode 1 sampai dengan 12 gross requirement dikalikan dengan 1,96 dikalikan dengan lead time. Lalu kita bisa isi gross requirement di sini itu merupakan permintaan pada periode sebelumnya dikalikan dengan unit yang tadi sudah kita cantumkan pada kepala tabel. Dari sini kita akan menggunakan 1, jadi yang kita kalikan dengan 1. Setelah itu bisa kita tarik. Nah, selanjutnya ada project on hand. Jadi 800 di sini merupakan project on hand pada periode sebelumnya. Dan nanti kalian akan peroleh setelah kalian asistensi. Nah, untuk rumusnya sendiri, project on hand ini sama dengan project on hand sebelumnya dikurangi dengan gross requirement pada periode tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan positif, jadi kita bisa langsung lanjut ke periode setelahnya. Nah, pada periode selanjutnya, pada periode 2, ini diperolehnya negatif. Nah, jika negatif seperti ini, maka kita perlu mencari net requirement dan plan order receipt serta plan order release-nya. Nah, gimana cara nyarinya? Untuk net requirement sendiri, rumusnya yakni gross requirement pada periode tersebut ditambahkan dengan safety stock
Ini safety stocknya bisa kita kunci terlebih dahulu, berarti mudah kan. Lalu ditambahkan, dikurangi dengan project on hand periode sebelumnya. Nah, akan diperoleh 694. Untuk plan order receipt-nya ini itu sama dengan net requirement, jadi tinggal kalian copy saja. Nah, untuk plan order release ini pada periode pertama ini diperoleh dari porek pada periode setelahnya. Jadi pasti porel ini dapat dari porek periode setelahnya. Akan muncul ketika sudah terdapat porek pada periode setelahnya. Namun jika tidak ada maka kosong itu. Setelah itu kita akan sudah beroleh net requirement dan plan order receipt-nya. Kita perlu mengubah rumus pada project on hand-nya. Untuk rumusnya sama, namun ditambahkan dengan porek. Hal ini bertujuan agar nantinya bisa memenuhi permintaan yang sudah ada. Nah, akan diperoleh 30 sini. Setelah itu kita bisa lanjut lagi menggunakan rumus pertama tadi, yang ini POH pada periode sebelumnya, kurangi dengan gross requirement periode saat ini. Apabila hasilnya negatif lagi, maka kita perlu cari net requirement-nya lagi. Ini bisa langsung kita tarik. Dan di bawah ini juga bisa. Sudah diperoleh, maka rumus yang ada di POH lagi ini perlu kita tambahkan dengan korek lagi. Dan akan begitu seterusnya sampai dengan periode ke-12. Kita akan coba sampai dengan periode ke-12. Nah, negatif bisa kita tarik. Bisa kita tarik juga. Diperoleh, bisa ditambahkan dengan korek. Dan begitu pun seterusnya. Nah, ini sudah sampai dengan periode yang terakhir. Nah, selanjutnya ini kita akan memerlukan data dari LFL ini untuk EOQ, LTC, dan LUC. Nah, untuk masuk ke EOQ, LTC, dan LUC, kalian ini perlu melakukan ACC pada LFL terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, agar nanti ketika LFL salah, kalian tidak perlu mengerjakan dua kali pada EOQ, LTC, dan LUC. Nah, apa sih yang dipakai dari LFL ini pada metode-metode setelah ini? Yang ini ada pada porelnya ini, teman-teman. Jadi, porel pada level 0 ini nantinya akan digunakan pada permintaan untuk level berikutnya. Jadi, level 0, porel pada level 0 digunakan untuk permintaan pada level 1, porel level 1 akan digunakan pada permintaan level 2. Seperti ini, yang di LFL ini, yang ini sudah menggunakan porel pada periode pada level 0. Nanti ini agar kalian tidak bingung, kalian akan masukkan data di MPS ini, teman-teman. Jadi seperti yang di sini, untuk MPS level 0 ini sendiri, ini merupakan demand yang telah kita peroleh dari modul 2 kemarin. Nah, namun untuk alas lampu, badan lampu, dan kepala lampu ini akan diperoleh dari hasil porel pada level 0. Jadi, LFL yang ini akan berada pada subproduk level 1 di BOM. Seperti itu. Nantinya yang akan kita gunakan pada EOQ, LTC, dan LUC. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah dilakukan perhitungan slot sizing dengan metode LFL,
Lalu diperoleh MPS untuk masing-masing komponen utama yang ada di produk kalian. Di sini akan dilakukan perhitungan menggunakan lot sizing-nya EOQ untuk MRP bagian kayu yang terdapat pada badan lampu level 2. Yang pertama, di sini ada MT, di mana MT ini kita peroleh dari MPS dari badan lampu yang sudah dihitung tadi. Ini kita tarik sampai ke periode 12. Kemudian untuk gross requirement ini MT dikalikan dengan jumlah total unit yang dibutuhkan dari kayu untuk badan lampu. Di sini dibutuhkannya adalah sebanyak 4. Jadi kita kalikan 4. Ya. Lalu selanjutnya akan dilakukan perhitungan safety stock. Rumusnya menggunakan round up terlebih dahulu, lalu menggunakan STD. Oke. Lalu kita ambil dari gross requirement yang ada, jadi dari periode 1 sampai 10 dikalikan dengan 1,96 dan dikalikan lagi dengan akar dari lead time. Untuk desimalnya menggunakan 0. Jadi safety stock-nya diperoleh sebesar 256. Setelah menghitung safety stock, akan dilakukan perhitungan untuk lot sizing EOQ. Untuk perhitungan EOQ, di sini rumusnya yaitu menggunakan round up juga terlebih dahulu. Lalu digunakan akar atau hasil arti dari 2 dikalikan dengan total gross requirement dikalikan dengan setup cost, lalu dibagi dengan holding cost. Untuk desimalnya kita gunakan 0. Nah, jadi diperoleh untuk EOQ-nya sebesar 7.337. Lanjut untuk ke perhitungan project on hand, di mana di sini sebelumnya sudah diketahui untuk project on hand dari periode sebelumnya sebesar 3.200. Dan untuk rumus dari project on hand adalah project on hand periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement pada periode tersebut. Dan ini kita tarik ke kanan untuk semuanya sampai ke periode 12. Nah, di sini untuk periode 2 dan seterusnya diperoleh hasil yang minus, sehingga kita perlu mencari untuk net requirement-nya. Di mana rumus dari net requirement yaitu adalah gross requirement ditambahkan dengan safety stock dan dikurangi dengan POH periode sebelumnya. Di sini diperoleh net requirement sebesar 2.404. Setelah diperoleh net requirement, di sini kan POH-nya masih minus, sehingga diperlukan pemesanan pada periode kedua ini untuk bahan kayu itu tadi. Jumlah pemesanannya kita ambil dari EOQ. Kemudian di sini sudah terdapat korek. Lalu di sini kan ada lead time-nya 1, sehingga untuk korel di sini kita isi korek dari periode setelahnya. Kemudian untuk rumus POH-nya kita ubah karena sudah diperoleh korek dan juga korel. Untuk rumus POH agar tidak minus itu menggunakan POH periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement lalu dijumlahkan dengan korek itu tadi. Lanjut ke perhitungan berikutnya. Di sini untuk net requirement-nya kita tarik saja semuanya ke kanan. Nah, di sini kan ditemukan untuk net requirement pada periode ketiga itu diperoleh minus 2041. Minus 2041 ini masih kurang dari jumlah
project on hand yang ada pada periode tersebut, yaitu 2.297. Jadi untuk net requirement ini perlu digarisbawahi, apabila nilainya minus tapi masih kurang dari jumlah POH atau project on hand pada periode tersebut, maka tidak perlu dilakukan perhitungan porek maupun porel dan juga perhitungan ulang dari project on hand pada periode tersebut. Akan tetapi, jika ditemukan POH minus, maka harus dilakukan perhitungan net requirement, plan order receipt, dan juga porel, dan perhitungan ulang dari project on hand itu tadi. Jadi, perlu digarisbawahi ya teman-teman, untuk project on hand ini tidak boleh minus, sedangkan untuk net requirement itu boleh minus asalkan nilainya masih kurang dari jumlah project on hand pada periode tersebut. Lanjut pada periode keempat, di sini karena POH-nya minus, kita tambahkan untuk poreknya dari EOQ. Lalu kita ubah rumusnya, itu POH periode sebelumnya ditambahkan dengan gross requirement dikurangi dengan porek. Maaf. Dikurangi dengan gross requirement dijumlahkan dengan porek. Nah, di sini diperoleh sebesar POH yaitu 6.746. Lanjut ke periode 5, di sini masih aman karena net requirement-nya kurang dari POH. Periode ke-6 juga, lalu lanjut ke periode ke-7. Kita masukkan untuk nilai korek dari EOQ lagi. Lalu kita hitung ulang untuk POH-nya, yaitu POH periode sebelumnya dikurangi gross requirement dijumlahkan dengan korek. Lanjut seperti itu seterusnya sampai dengan ke periode 12. Di sini karena untuk POH-nya sudah plus selama sampai dengan periode 12, lalu kita masukkan porel dan untuk di sini porelnya di periode sebelum porek ya teman-teman, karena untuk lead time-nya hanya 1. Apabila misalkan di sini lead time-nya 2, maka porek yang ada di sini maka akan masuk di periode kedua karena waktu tunggunya adalah 2 periode seperti itu. Lalu bagaimana jika terdapat lead time bernilai 2 sedangkan ada porek di periode kedua? Ini tidak bisa masuk ke porel periode sebelumnya karena hitungannya dia lead time-nya adalah 2 periode. Jadi untuk porek yang ada di sini itu masuknya ke schedule receipt pada periode ke-1 atau terjadwal masuk di periode ke-1. Seperti itu. Setelah diperoleh hasil seperti ini, selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk total setup cost dan total holding cost. Untuk setup cost, di sini kita pakai rumus dari setup cost dikalikan dengan jumlah porel yang ada pada perhitungan itu tadi. Di sini porelnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi dikalikan dengan total jumlah porel yang ada pada perhitungan itu tadi. Lalu untuk holding cost ini rumusnya adalah harga dari holding cost dikalikan dengan round up dari total project on hand dibagi dengan 12 atau bisa dibilang juga dengan rata-rata project on hand dalam satu periode. Desimalnya kita gunakan 0. Nah, diperoleh sebesar Rp2.151.050. Lalu kita total sehingga diperoleh untuk MRP kayu pada badan lampu level 2 itu mendapatkan total cost sebesar Rp4.231.050. Jadikan contoh untuk bom yang ada di level 2. Lalu bagaimana untuk komponen yang ada pada level 3 ini? Berarti kita ambil untuk nilai MT di sini
dari MPS tempat payung, karena di sini contohnya adalah komponen pipa PVC yang terdapat pada komponen utama tempat payung di sini. Jadi untuk MT-nya kita ambil dari MPS inovasi tempat payung. Lalu tinggal ditarik. Dan untuk perhitungan gross requirement, schedule receipt, project on hand, net requirement, dan parent order receipt sampai dengan parent order release, dan juga total cost itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini kita lanjutkan untuk metode LTC. Untuk metode LTC-nya sendiri ini masih sama dengan metode-metode sebelumnya. Jadi untuk permintaannya diperoleh dari MPS pada level 1 karena untuk kayu badan lampu sendiri merupakan pada level 2. Itemnya masih satu, untuk safety stock metodenya juga masih sama, rumusnya maksudnya. Kalau untuk gross requirement juga rumusnya masih sama, permintaan dikalikan dengan unitnya. Lalu untuk project on hand-nya juga tetap sama dia, apabila dia hasilnya positif, ketika ini maka bisa lanjut, namun apabila dia hasilnya negatif, maka dia perlu dicari net requirement dan correct-nya. Nah, untuk net requirement-nya sendiri, dia rumusnya juga masih sama, di mana gross requirement ditambahkan dengan safety stock, lalu dikurangi dengan POH periode sebelumnya. Dan untuk correct-nya sendiri, kita akan menggunakan pencarian melalui ini. Jadi untuk periode 1, karena kita di sini mencari untuk pertama kalinya, maka tentunya lot ordernya dan inventory periodenya 0. Lalu untuk biaya simpannya ini diperoleh dengan rumus dari safety stock dikalikan dengan safety stock ditambahkan dengan project on hand lalu dikalikan dengan holding. Kita bisa enter. Untuk biaya setup sendiri kita nanti akan diperoleh ketika kalian asistensi. Jadi untuk biaya setup dia sama semua. Kalau untuk total cost ini diperoleh dari biaya simpan yang dijumlahkan dengan biaya setup. Untuk LTC sendiri merupakan absolut dari pengurangan antara biaya simpan dan biaya setup. Ini jadinya kalian ini bisa untuk biaya setup total cost dari LTC ini bisa langsung kalian tarik ke bawah karena dia rumusnya sama. Jadi ketika untuk periode lot order inventory periode sama biaya simpan terisi, biaya setup LTC ini bisa langsung diketahui berapa. Lalu biasanya ini karena kita perlu mencari yang LTC-nya terkecil, kita lanjutkan dengan mencari periode 1 sampai dengan periode 2 dengan rumus yakni periode sebelumnya dijumlahkan dengan gross requirement dan dijumlahkan dengan safety stock. Di sini bisa enter dan diperoleh seperti itu karena dia masih pada inventory yang sama, belum ada perubahan, jadi dia bisa melanjutkan yakni bisa lanjut jadi 1. Lalu untuk biaya simpan, dimana ini merupakan biaya simpan periode sebelumnya, dijumlahkan dengan buka kurung, yakni safety stock dikalikan dengan inventory periode pada saat itu, dan dikalikan dengan biaya holding. Bisa di enter, akan diperoleh LTC sebesar 20.100. Ini sudah lebih kecil daripada sebelumnya, namun kita perlu memastikan bahwa periode setelahnya dia lebih besar agar ini tetap lebih kecil. Jadi di sini kita akan mencari yang mana 100%. Dimana untuk per ordernya sendiri diperoleh dari periode sebelumnya dijumlahkan pada gross requirement pada periode tersebut. Sehingga diperoleh 2611 karena dia masih pada inventory periode pada saat itu, berarti dia dilanjutkan. Lalu untuk rumus biaya simpannya pada 1/3 ini berbeda lagi, yakni dia sama dengan periode sebelumnya dijumlahkan buka kurung yakni safety stock dijumlahkan dengan periode saat itu yang saya cari karena saat ini kita 1/3, jadi kita menggunakan cross requirement pada periode tersebut, lalu ditutup kurung, lalu bisa dikalikan dengan inventory periode pada saat itu dan dikali kembali lagi dengan holding cost. Bisa enter dan diperoleh segini dan diketahui bahwasannya dari besar jadinya kita bisa milih
ini sebagai LTC paling kecil. Nah, apa sih dari sini kita ambil nanti untuk pada tabel yang sampingnya ini? Yang kita ambil yakni lot ordernya. Jadi lot ordernya ini akan kita copy, akan kita masukkan ke dalam korek. Jika nanti kita masukkan ke korek, otomatis nanti ini akan kita tambah korek. Nanti dia akan hasilnya kembali menjadi plus. Ini tidak akan negatif. Lalu kita untuk korelnya lagi, korel ini kan sama dengan seperti sebelumnya ya. Korel ini kan sama dengan korek pada periode setelahnya. Jadinya karena ini koreknya terisi, maka korel pada periode sebelumnya akan terisi. Nah, setelah itu kan kita lanjutkan di sini. Nah, di sini dia masih negatif, berarti kita perlu mencari net requirement-nya lagi dengan rumus yang sama, sudah diperoleh, lalu kita perlu mencari koreknya. Untuk koreknya, karena dia berada pada periode 3, dan di sini yang terakhir yakni pada periode 3, kita bisa masukkan 3. Lalu untuk lot ordernya, ini diperoleh dari periode 3 dijumlahkan dengan safety stock diperoleh di sini. Lalu karena dia sudah masuk periode yang baru, jadi bisa diisikan dengan 0 kembali. Kalau untuk biaya simpan setiap periode baru atau setiap inventory yang periodenya 0, bisa menggunakan rumus yakni safety stock dikalikan dengan holding. Dan nanti akan diperoleh hasilnya sebesar ini. Karena kita perlu mencari untuk periode selanjutnya untuk memastikan bahwa dia yang terkecil. Kita sifat 4. Menurutnya ini diperoleh dari periode sebelumnya ditambahkan dengan cross requirement pada periode tersebut. Karena dia kita berada di periode 4, kita masukkan periode 4. Lalu inventory periodenya kita masih ada periode kita kalikan 1. Kalau untuk rumus yang ini, untuk rumus biaya simpannya, kita samakan dengan rumus biaya simpan pada periode 1 sampai dengan 3. Yang mana rumusnya itu sama dengan periode sebelumnya tambahkan dengan safety stocknya C8. Kalau ditambahkan dengan gross requirement pada periode tersebut, gross requirement-nya di sini ada di F10. F10 bertutup kurung dikalikan dengan inventory periode dikalikan dengan holding cost. Dan ntar diperoleh ke segini. Nah, di sini kan kita mengetahui kalau misalnya tiga-nya paling kecil. Dan ini bisa kita highlight, lalu kita lihat ordernya. Kita bisa masukkan di sini. Nah, ini kan kita masukkan ordernya. Nah, hal ini akan terus sama sampai dengan kita memperoleh periode selanjutnya. Ini akan aku langsung kerjakan. Jadi di sini ini udah aku isikan. Di sini sudah bisa diketahui bahwasanya order apa saja yang mana dari periode yang terkecil. Yang terakhir sini kan fungsinya 11 sama 12 sini kosong. Lalu untuk biaya total setup sendiri, biaya total setup ini diperoleh dari setup dikalikan dengan 9. Dari mana sih 9 ini? 9 ini adalah total periode di mana kita akan melakukan pemesanan. Jadi ini bisa dilihat dari Corel. Nah, Corel di sini kan yang terisi ada 9. Ada periode 1 sampai dengan periode 9 kan terisi. Ini yang terisi di sini adalah 9 karena periode tersebut yang akan digunakan. Kalau untuk holding, berbeda dengan holding ini yakni biaya holdingnya sendiri dibagi dengan 12 total periode keseluruhan, lalu akan dikalikan dengan total project on hand. Total project on hand. Jadi nanti kalian jangan lupa di sini akan ditambahkan
sum dari periode 1 sampai dengan periode 12. Di situ akan diperoleh total holdingnya. Untuk totalnya sendiri, total keseluruhan, yakni penjumlahan antara total setup dan total holding. Seperti itu untuk metode LTC. Jadi untuk yang selanjutnya, ini untuk metode LUC atau Least Unit Cost. Dimana untuk Least Unit Cost sendiri, ini metodenya sebagian besar sama LTC. Jadinya untuk MT permintaan juga sama, karena dia berada di level 2 untuk kali badan lampu, jadinya kita ngambil dari MPS pada level 1 atau Porel level 1. Jadi untuk lead time-nya sama, masih 1, safety stock-nya, rumusnya juga masih sama. Untuk project requirement-nya juga sama, permintaan dikalikan sama unit. Lalu ada project on hand-nya juga sama, rumusnya apabila dia minus, maka dia harus mencari net requirement dan order receipt. Nah, kalau misalnya dia plus, bisa dilanjut ke periode sampingan. Untuk di sini, ini kita akan mengerjakan apabila dia hasilnya minus. Nah, jika dia hasilnya minus, akan dilakukan pencarian pada net requirement, di mana untuk rumus net requirement ini sama seperti pada LTC maupun EOQ, rumusnya sama. Lalu untuk koreknya ini sama seperti LUC, di mana kita harus mencari pada tabel seperti ini. Nah, untuk tabel ini, isinya ada periode, ada lot order, ada inventory period, ada biaya simpan, biaya setup, total cost, dan LUC. Nah, untuk periode seperti biasa, karena kita mencari pada periode yang pertama, polarnya, jadi kita isi periode 1. Lalu untuk lot ordernya diisi kosong, karena ini masih yang pertama, jadi yang sebelumnya saja masih belum ada. Untuk inventory periode diisi 0. Untuk biaya simpannya, digunakan dengan mengkalikan biaya holding dengan project on hand. Lalu akan diperoleh biaya setup. Biaya setup itu akan didapatkan ketika asistensi, jadi semuanya sama. Untuk total cost, ini penjumlahan antara biaya simpan dengan biaya setup. Untuk LUC, berbeda dengan LTC. Nah, di LUC ini dilakukan pembagian antara total cost dengan lot order. Jadinya nantinya akan diperoleh. Jadi untuk yang pertama ini, pada periode pertama, LUC-nya pasti akan muncul seperti ini. Dikarenakan apa? Total cost-nya akan dibagi dengan 0, sehingga tidak ada peroleh hasil. Nah, berbeda dengan misalnya 1 sampai 2, periode 1 sampai 2, dia akan memperoleh hasil karena apa? Karena total cost-nya akan dibagi dengan lot order yang sudah memiliki totalnya. Nah, untuk 1 strip 2, untuk rumus lot ordernya, ini sama seperti LTC, di mana periode sebelumnya ditambahkan dengan safety stock dan gross requirement pada periode tersebut. Nah, akan kita enter. Lalu inventory periodenya juga sama, 1. Nah, untuk biaya simpannya ini berbeda dari yang LTC. Di mana pada LTC ini, biaya simpannya periode sebelumnya ditambahkan dengan safety stock, lalu langsung dikalikan dengan inventory period dan holding. Nah, ini untuk yang ini, semua yang strip, maksudnya semua yang 1 sampai berapa, ini rumus biaya simpannya semuanya sama. Seperti kecuali yang pertama ini. Sebenarnya kita akan peroleh di sini sebesar ini. Lalu kita lanjutkan mencari yang ketiga, 1 sampai 3, untuk memastikan bahwasannya yang di 1 sampai 2 ini yang terkecil. Nah, ini untuk rumus lot ordernya akan berbeda. Dimana pada 1 sampai 3 ini digunakan rumus periode sebelumnya, lot order periode sebelumnya, dijumlahkan dengan gross requirement pada periode tersebut. Misalnya bisa di enter. Lalu inventory periodenya sama, selanjutnya yang 2. Lalu untuk rumus biaya simpannya juga sama. Biaya simpan pada periode sebelumnya dijumlahkan dengan gross requirement pada periode tersebut, yakni pada periode 3. Lalu dikalikan dengan inventory period dan dikalikan dengan holding. Bisa di enter. Ternyata hasilnya lebih besar. Jadinya yang atas ini sudah benar. Sehingga bisa di highlight dan lot ordernya bisa dimasukkan ke dalam korek pada periode kedua. Nah, setelah koreknya kita masukkan, maka yang atas ini bisa kita benarkan rumusnya agar jadi positif. Nah, ini ditambahkan dengan korek.
Kita enter. Nah, setelah itu ternyata yang satunya ini masih negatif. Jadi bisa kita masukkan lagi. Karena ini ada di periode 3, dan yang terakhir di sini ada di 1 sampai periode 3. Jadinya kita bisa masukkan di sini 3. Lalu untuk rumus dari lot ordernya sama seperti LTC. Untuk rumus lot order pada setiap periode yang sendirian atau 1, 2, 3, 4, atau 5, itu rumusnya yakni safety stock ditambahkan dengan gross requirement pada periode tersebut. Safety stock ditambahkan dengan gross requirement pada periode tersebut. Ini bisa kita enter. Akan diperoleh, dan karena kita mencari periode yang baru, maka kita bisa mulai inventory periodenya pada 0. Lalu untuk rumusnya ini juga sama seperti LTC. Apabila dia pada periode yang isinya hanya 1, maka safety stock dikalikan dengan holding cost. Kita enter. Lalu udah diperoleh hasilnya. Untuk memastikan apakah dia intercache atau tidak, bisa dicari lanjutannya. Strip 4. Untuk rumusnya 3 strip 4 berarti rumus pada lot ordernya yang di periode sebelumnya ditambahkan dengan gross requirement pada periode 4. Enter. Boleh. Nomor 1. Rumus ini berarti sama dengan periode sebelumnya ditambahkan dengan gross requirement pada periode tersebut. Lalu dikalikan dengan inventory period. Lalu udah belum selesai. Lalu dikalikan dengan holding. Dan diperoleh hasil. Ternyata hasilnya benar lebih kecil. Maka kita bisa highlight. Kita highlight. Lalu lot ordernya nanti akan langsung masuk ke sini. Sehingga nanti dia di sini apabila POH-nya sudah kita benarkan, sudah kita tambahkan dengan Corel, hasilnya akan positif. Seperti itu, dan begitu terus untuk selanjutnya. Ini akan saya isikan. Nah, ini apabila sudah terisi semua, jadi diketahui yang mana yang sudah paling kecil, lot ordernya juga sudah dimasukkan, otomatis sudah terisi semua. Apabila pada MT-nya atau permintaannya kalian 0, otomatis yang bawah sini juga pasti 0, jadi diisinya 0 ya. Dan nanti agar tidak mempengaruhi pada bagian total ini. Lalu dilanjutkan dengan mencari total setup, di mana total setup sama seperti pada LTC, di mana nilai setup sendiri dikalikan dengan total periode yang mana kita akan melakukan pemesanan. Di mana di sini pada periode 1 sampai dengan periode 9 terisi, berarti terdapat 9 periode di mana kita akan melakukan pemesanan, sehingga di sini terisi dengan 9. Lalu sama juga dengan holding, di mana holding ini biaya holding dibagi dengan 12, yakni total periode yang ada di sini, lalu dikalikan dengan total dari POH sendiri. Sehingga nanti totalnya akan diperoleh dari penjumlahan total setup dan total holding cost. Nah, sekian untuk metode LUC. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan rekapitulasi. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari modul 3 Material Requirement Planning. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu teman-teman siapkan dalam praktikum offline nanti sesuai sesi kalian masing-masing. Ikuti bill of material produk kalian. Kemudian, terdapat data inventory, data raw material, dan juga template Excel perhitungan MRP untuk metode LFL seluruh komponen utama. Mulai dari yang pertama, di sini bill of materialnya bisa kalian gunakan sesuai pada lembar kerja asistensi yang sudah ditandatangani asisten laboratorium pada praktikum modul 1. Kemudian di sini data inventory untuk baris tabel yang berwarna biru ini kalian masukkan komponen utama yang bercabang. Misalkan di sini untuk level 0-nya yaitu nama produk kalian. Lalu untuk komponen utamanya 1 itu adalah alas kursi, komponen utama kedua badan kursi, komponen utama ketiga yaitu rak sepatu, karena rak sepatu ini di level 2 dan dia bercabang. Dan juga untuk komponen keempatnya adalah tempat payung, begitu seterusnya disesuaikan dengan produk teman-teman praktikan masing-masing. Lalu pada setiap komponen di sini kalian list atau kalian
buat daftar terkait komponen-komponen yang digunakan untuk membuat komponen utama tersebut beserta keterangan levelnya, dia berada pada level berapa dan jumlah unit yang dibutuhkan. Misalkan di sini untuk alas kursi diperlukan kayu pada level 2 sebanyak 1. Misalkan dowel ini diperlukan sebanyak 2 unit, berarti ditulis juga 2 unit. Begitu seterusnya sampai dengan komponen terakhir. Lalu untuk lead time ini disamakan saja sebesar 1 dan lot size untuk produk komponen utama menggunakan LFL dan sisanya dikosongi saja. Ini. Lalu untuk on hand atau project on hand ini kalian akan memperoleh datanya dari asisten laboratorium dan untuk safety stock bisa kalian hitung setelah mendapatkan data keseluruhan dari material, level, unit, lead time, lot size, dan juga project on hand itu tadi. Kemudian pada data raw material ini untuk folding cost dan ordering cost atau setup cost. Di sini kalian akan peroleh dari asisten laboratorium, akan tetapi kalian perlu membuat daftar terlebih dahulu material apa saja yang ada pada produk kalian, mulai dari kayu, saklar, dowel, plywood, dan sebagainya untuk seluruh bagian dari produk kalian. Bisa diambil dari sini, akan tetapi untuk komponen-komponen yang sama seperti kayu, ini kan terdapat 3, di sini ditulis 1 saja. Namun disebutkan semua ya teman-teman, mulai dari komponen penyusun dari komponen utama 1 sampai dengan komponen utama terakhir. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman harus membuat template Excel perhitungan MRP untuk metode LFL seluruh komponen utama. Jadi misalkan berdasarkan bill of material ini berarti kalian akan membuat template perhitungan MRP metode LFL sebanyak 1, 2, 3, 4 tabel. Seperti itu. Sekian untuk video praktikum pada modul 3 kali ini. Sampai jumpa di sesi praktikum.